Halo teman-teman, jadi kita akan belajar matahari dan antariksa. Yang pertama, ini ada data tentang matahari, eh, data-data yang perlu kita ketahui dari jarak dan lain-lain. Kemudian langsung saja eh, asal-muasal energi matahari. Ada beberapa teori yang mendasari apa sih asal-muasal energi matahari itu. Yang pertama, energi kimia dari hasil pembakaran. Tapi teori ini nggak diterima karena kalau berdasarkan teori ini matahari cuma bisa bertahan 10.000 tahun, yang mana matahari itu umurnya sudah 4,6 miliar tahun. Kemudian ada energi dari pengerutan gravitasi. Ini ketika matahari mengerut, untuk mencapai kesetimbangan hidrostatik akan timbul energi. Tapi juga menurut teori ini, matahari akan berumur cuma 25 juta tahun. Terus yang terakhir ini adalah energi hasil reaksi nuklir. Ini berdasarkan hukum kesetaraan massa Einstein, yang mana reaksi fusi 4 inti hidrogen menjadi satu inti helium. Ini yang paling terbukti sampai sekarang. Dan menurut teori ini juga, energi dipindahkan dengan kelajuan 299,793 km per detik, atau setara dengan kecepatan cahaya ya, sehingga dibutuhkan waktu 8 menit untuk energi matahari sampai di bumi. Kemudian matahari sekarang itu menghasilkan energi fusi, tapi waktu protobintang itu belum reaksi fusi karena belum stabil dan energinya belum cukup untuk eh, menghasilkan reaksi fusi. Sehingga dulu tuh ada pengerutan gravitasi disertai usaha mencari kesetimbangan gravitasi. Kemudian massa yang dihasilkan itu lebih rendah daripada massa awal 4 proton, karena massa sisanya satu helium itu ditransformasikan menjadi energi E sama dengan mc kuadrat. Setiap detik 600 juta ton hidrogen dikonversi menjadi 595,5 juta ton helium, dan sisanya dikonversi menjadi energi. Gitu. Matahari sangat masif sehingga kehilangan massa sebesar sekian tetap bisa hidup selama miliaran tahun. Kemudian lanjut ke anatomi matahari. Matahari secara umum dibedakan menjadi atmosfer dan interior. Dari paling luar ya atmosfer ada korona, wilayah transisi kromosfer fotosfer, kemudian permukaan matahari, dan bagian interiornya, konveksi, radiasi, dan zona inti. Kemudian ini inti matahari yang pertama, kedalamannya 0 sampai 0,3 jari-jari matahari, suhunya suhu yang sangat panas 15 juta Kelvin sampai 7 juta Kelvin, kepadatannya 150 gram per sentimeter kubik, dan ini juga daerah di mana terjadi reaksi fusi itu tadi, gitu. Bangkitannya melalui fusi nuklir atau rantai proton-proton. Seperti ini 4H diubah menjadi helium plus 2 elektron plus 2 V dan masukkan 26,73 MeV. Terus di sini juga ada mean free path, artinya dia partikelnya bebas berjalan gitu. Dan di sini ada kesetimbangan termal. Kemudian yang kedua ada zona radiatif, kedalaman 0,3 sampai 0,7 jari-jari matahari. Suhunya mulai dingin ke 7 juta Kelvin sampai 2 juta Kelvin. Kepadatannya cenderung lebih renggang. Dan di sini transportasi energi melalui transfer radiasi atau difusi foton. Di sini nggak ada konduksi dan nggak ada pula konveksi. Kemudian lanjut ke zona konvektif, di sini kedalaman 0,7 sampai 1 jari-jari matahari. Suhunya udah jauh lebih dingin, 2 juta Kelvin sampai 0,06 juta Kelvin atau setara 6.000 Kelvin. Di sini kedap cahaya karena temperatur dan tekanannya relatif rendah. Gitu. Selain itu juga mulai opacity atau mulai terlihat partikelnya sehingga tidak nggak transparan gitu. Karena ada ion berat seperti CNO, Ca, dan besi. Dan di sini mulai menahan elektron yang terionisasi sepenuhnya. Di sini terjadi konveksi karena perbedaan suhu yang sangat besar di sini ya, dari 2 juta Kelvin sampai 6.000 Kelvin, sehingga partikelnya tuh ada daya apung gitu, ada yang bergerak masuk, ada yang bergerak keluar. Seperti memasak air gitu, ada yang naik, ada yang turun. Di sini juga suhu menurun dengan sangat cepat, menghasilkan bentukan kayak granul-granul ini. Kemudian bagian dalam matahari itu ditinjau melalui helioseismologi karena ada getarannya, dan
Ada juga reaksi termonuklir matahari dibuktikan dengan penemuan neutrino. Selanjutnya, atmosfer matahari. Di sini ketebalannya bervariasi, temperaturnya juga bervariasi. Dari fotosfer tebalnya 400 km, kemudian mulai ke kromosfer tebalnya 2000 km, dan ada gradien suhu ini. Di zona transisi antara kromosfer dan korona, ada transisi suhu yang sangat drastis, sehingga kemudian ada korona yang suhunya sangat panas, dan korona mengembang jutaan kilometer. Begitu. Kemudian kita lanjut yang pertama yaitu fotosfer. Di sini terlihat pada gelombang tampak gitu. Ini terlihat dari bumi. Ini adalah bagian matahari yang kita lihat. Temperaturnya sekitar 5.800 Kelvin, dan juga di sini terjadi efek penggelapan tepi karena pada ketinggian lebih tinggi cenderung lebih dingin dan memancarkan sedikit energi. Jadi daerah yang gelap itu cenderung lebih dingin. Terus di sini ada kenampakan granul seperti yang tadi di zona konvektif ya. Ini akibat gerakan konveksi. Dan tiap granul tuh ukurannya 1.000 km gitu. Jadi ini sebenarnya sangat besar. Dan siklusnya hanya beberapa menit. Dalam beberapa menit sekali dia bakal turun ke bawah dan berganti gitu. Ada sel konveksi yang ukurannya 35.000 km bertahannya lebih lama. Di sini juga ada fenomena sunspot gitu. Sunspot itu lebih gelap karena lebih gelap juga berarti dia lebih dingin seperti itu. Lanjut ke bagian kromosfer, ini kerapatannya lebih rendah dan dia transparan terhadap cahaya tampak. Namun dia bisa dilihat dalam spektrum emisi, seperti ada garis hidrogen pada panjang 6.563 Armstrong, dan ini ada garis pada deret Balmer. Kemudian ketebalannya 2000 km pada model hidrostatik. Tapi kenyataannya kromosfer ini tidak teratur gitu. Dia bisa berubah-ubah. Tapi kurang lebih dia membentang sampai 5000 km. Suhu rata-ratanya ada di 6000 Kelvin. Dia sedikit lebih panas daripada di fotosfer. Tapi dia juga nyampai 20.000 di zona transisi itu tadi. Dan di sini pancaran gasnya disebut sebagai spikula. Kemudian lanjut ke wilayah transisi, ini sangat tipis dan tidak beraturan yang memisahkan koronan dan kromosfer tadi. Suhunya dia langsung drastis sangat panas dan tebalnya tipis sekitar 50 km. Ini nggak kelihatan di cahaya tambak ya teman-teman. Bahkan ini jarang buat kelihatan. Terus ada korona. Ini korona tuh tersusun dari gas yang suhunya sampai jutaan Kelvin. Ini sebenarnya masih misteri juga, tapi banyak yang menduga dia tuh bisa sepanas ini karena adanya angin matahari gitu. Maksudnya corona ini tuh angin matahari, tapi dia bisa sepanas ini karena adanya medan magnet. Dia terlihat pada sinar X, dia nggak terlihat di cahaya tambah ataupun UV, dan banyak garis-garis spektrum dari logam yang terionisasi seperti besi. FeX dia terionisasi dan tampak terionisasi pada panjang 171 Armstrong. Panjang gelombang yang udah sangat pendek gitu. Kemudian dia sangat tebal dan membentang membentuk angin surya. Kemudian kita lanjut ke pergerakan matahari. Jadi matahari itu sebenarnya berotasi. Namun karena dia tuh bukan zat padat melainkan gas, terjadi perbedaan rotasi atau differential rotation. Yang mana sumbu rotasinya daerah pusat rotasi di sekitar ekuator itu lebih cepat jauh ketimbang daerah polar. Ini kecepatannya kurang lebih sekitar 10 hari gitu ya. Dan perbedaan rotasi ini menyebabkan munculnya dinamo magnet. Seperti di sini ya, setelah beberapa kali putaran akan ada perbedaan signifikan antara pergerakan di tengah, di ekuator, dan di kutub. Yang ini menghasilkan medan magnet yang pecah yang nggak beraturan gitu. Medan magnet ini yang nggak beraturan ini yang menyebabkan yang namanya sunspot atau bintik matahari. Nah, bintik matahari ini diamati pada fotosfer dan tampak gelap karena lebih dingin. Suhunya sekitar 1000 sampai 1500 Kelvin akibat pusat pemusatan medan magnet. Seperti di daerah ini ya, ada beberapa pita-pita yang melengkung dan di sini tuh jadi pusat gitu loh, antara pusatnya bertemu dan memisah. Jadi pusat medan magnet ada di situ. Dan itu yang membentuk sunspot. Penampakan sunspot itu menjadi penunjuk adanya rotasi matahari. Gitu.
Dan kenampakan ini membantu menghitung periode rotasi matahari. Kemudian selain itu, jumlah pada sunspot ini dinyatakan dengan Wolf number, yang mana tiap jumlah kelompok sunspot, kelompok itu daerah yang sunspotnya banyak, itu dikalikan 10 ditambah sunspot yang individual. Individual itu berarti yang titiknya cuma satu kecil gitu. Sedangkan seperti ini, daerah seperti ini disebut grup karena ada tiga kecil. Ini juga disebutnya grup karena ada beberapa kecil dan ada yang besar. Kemudian ini disebutnya juga grup karena dia satu sunspot yang besar itu terdiri dari banyak sunspot. Kemudian ada siklus matahari. Siklus matahari itu nilai keaktifan matahari itu. Dia dihitung dengan jumlah rata-rata bintik matahari yang mengalami perubahan dalam suatu siklus 11 tahun, disertai pembalikan polaritas magnet. Jadi kutub-kutub matahari itu mengalami pembalikan setiap 11 tahun. Dan juga aktivitas matahari itu ada siklusnya. Jadi aktifnya 11 tahun sekali dan juga dia minimumnya 11 tahun sekali. Atau disebut solar maksimum dan solar minimum. Ini keaktifan magnet matahari yang dihitung dengan sunspot. Ini juga ada menghasilkan efek Zeeman, yang mana ini selain membuktikan jumlah siklus matahari, juga jumlah sunspot di lintang yang berbeda. Jadi sunspot itu kesimpulannya dominannya di lintang tropis itu, lintang kurang dari 30 derajat. Namun kalau lagi aktif-aktifnya atau lagi solar maksimum, seperti di tahun 1960, di sini juga lagi maksimum kan, dia meluas sampai lintang di atas 30 derajat, seperti itu. Juga ada saat di mana dia nggak aktif dan saat di mana dia aktif sekali. Oke, lanjut ke aktivitas matahari lainnya. Di sini ada beberapa. Yang pertama, busur korona atau corona loop. Ini adalah daerah korona yang tampak gelap akibat keberadaan plasma rendah yang ada di atas bintik matahari atau di fotosfer. Ini sebenarnya nggak terlalu bisa dilihat, cuman di atasnya si sunspot itu ada medan magnet yang membentuk busur, kayak gini. Terus ada juga yang kedua namanya filamen. Ini jalur gerak di piringan matahari. Seperti garis-garis di sini ya. Ini disebut sebagai filamen. Kemudian yang eh, selanjutnya ada prominensa. Ini filamen yang terlihat di atas piringan matahari. Jadi dia filamen yang terlihat menjulang gitu. Seperti di gambar ini ya, kalau kita ngelihat si filamen sebagai garis hitam, prominensa itu bentukan filamen yang menjuntai di atas ini. Dan bentukannya kayak gini. Jadi ini seperti tampak samping dan tampak depan gitu. Kemudian selanjutnya ada plage atau ini daerah yang terang terkait bintik matahari. Mohon maaf. Jadi kalau bintik matahari itu daerah gelap, bakal ada daerah yang terang. Ini akibat dari si medan magnet juga. Kemudian ada flare. Flare itu peningkatan radiasi yang mendadak dan intens. Kemudian selain flare, aktivitas lain matahari itu ada coronal mass ejection. Ini adalah letupan materi dari korona dan medan magnet dengan kecepatan tinggi. Gitu. CME ini menghasilkan aurora yang masif yang sangat tampak jelas di kutub-kutub bumi. Jadi kalau hitungannya flare itu peningkatan radiasi, koronal itu peningkatan radiasi disertai letupan materinya keluar gitu dari matahari. Dan terakhir ini ada Hillsbit atau dia seperti manik-manik gitu ya, seperti berlian, cincin berlian. Ini terjadi saat gerhana, tepat sebelum matahari gelap total gitu. Fotosfernya tertutup sepenuhnya. Dan selanjutnya ada cuaca antariksa. Ini adalah perubahan lingkungan luar angkasa di dekat bumi. Yang mana sebenarnya ruang antar planet itu bukan ruang hampa, melainkan diisi oleh gelombang-gelombang elektromagnetik. Dan space weather itu disebabkan oleh gangguan dari matahari. Gitu. Ada tiga, yang pertama flare, kemudian badai radiasi, dan badai geomagnetik. Kalau flare itu tadi dia cuman itu ya, intensitas radiasinya meningkat biasanya sampai sinar X dan dia mencapai bumi dalam waktu 8 menit. Dia mengganggu utamanya radio dan sistem komunikasi. Kemudian badai radiasi ini kejutan partikel energi, dia mencapai bumi dalam 15 menit sampai 24 jam. Dia
masih sama, mengganggu komunikasi dan juga kemungkinan menggagalkan satelit. Kemudian badai geomagnetik atau CME, coronal mass ejection, dia lontaran partikel dan medan magnetik yang mencapai bumi dalam waktu 1 sampai 4 hari. Gitu. Dia lebih lama karena partikelnya lebih berat. Mempercepat partikel magnetosfer masuk ke ionosfer. Dia juga mengganggu listrik, navigasi radio, dan menyebabkan aurora. Sebenarnya tiga-tiganya bisa berpotensi menyebabkan aurora sih. Seperti ini. Tapi untungnya bumi itu dilindungi oleh magnetosfer. Itu lapisan magnet atau disebut juga sabuk Van Allen yang ini. Jadi sabuk ini dihasilkan oleh konveksi inti bumi yang bergerak berotasi. Konveksi itu menghasilkan medan magnet di atasnya seperti ini. Dan kalau kita ada gangguan dari matahari gitu ya, bagian depannya ini jadi tertekan, penyet gitu. Dan ini pusatnya ada di belahan di kutub utara dan kutub selatan. Kemudian juga ionosfer sendiri terdiri dari 3 lapisan, lapisan D, lapisan E, dan lapisan F. Kemudian selanjutnya di sini ada bagian lain dari bumi gitu. Ini hubungannya sama perubahan iklim yaitu siklus Milankovitch. Siklus Milankovitch itu siklus bumi yang terjadi sekitar tiap 19.000 hingga 400.000 tahun. Ada 3 komponen di sini. Yang pertama presesi atau wobbling. Sebenarnya presesi sama wobbling ini berbeda, tapi intinya ini pergerakan bumi yang mana kutub utara bumi itu bisa berubah lokasi gitu. Kalau di bintang paling utara di bumi sekarang itu bintang Polaris, bisa jadi nanti suatu saat bintangnya menjadi bintang Vega seperti itu. Perubahan posisi bumi gitu. Kemudian ada obliquity, ini perubahan deklinasi bumi, yang mana bumi itu sekarang deklinasinya 23,5 derajat ya. Deklinasi bumi itu berubah menjadi lebih kecil ataupun lebih besar. Yang mana kalau deklinasi bumi lebih besar itu menyebabkan suhu yang lebih ekstrim. Kemudian kalau deklinasi bumi lebih kecil dari yang sekarang, kayak misal bisa sampai 0 derajat, itu berarti persebaran suhu di bumi bakalan konstan sepanjang tahun. Seperti itu. Kemudian yang terakhir eksentrisitas, ini jarak bumi gitu ya, jarak bumi ke matahari, yang menyebabkan perbedaan radiasi gitu. Kalau eksentrisitasnya semakin besar, makin banyak radiasi yang diambil waktu aphelion, maaf, waktu perihelion. Sedangkan kalau eksentrisitas bumi mengecil berarti orbit bumi konstan lingkaran, berarti tidak ada perbedaan matahari, perbedaan jarak matahari gitu. Dan 3 aspek ini mempengaruhi banyaknya radiasi matahari yang masuk gitu, sehingga ini dipercaya menjadi penyebab adanya perubahan muslim atau paleoclimate di masa lalu gitu. Kayak misalnya siklus ini yang menyebabkan adanya ice age dan kepunahan-kepunahan gitu. Oke, terima kasih.